Prinsip pemberian bantuan hidup dasar ini meliputi pengkajian secara cepat pada henti jantung mendadak, pengaktifan sistem emergensi atau EMS, pemberian resusitasi jantung paru, dan defibrilasi secara cepat dengan penggunaan automated external defibrillator atau AED. Tiap bantuan hidup dasar ini harus dilakukan secara cepat, tepat, dan tanggap, serta memerlukan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh perawat. Baik, ini itu berkasnya nanti kita langsung ke ruang tunggu, nanti kita ya. Apabila kita menemukan pasien yang tidak sadarkan diri secara tiba-tiba, maka hal pertama yang kita lakukan adalah memastikan 3A, yaitu aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Selanjutnya, kita lakukan kaji kesadaran pada pasien dengan metode AVPU. Yang pertama yaitu A alert. Kita lihat apakah pasien berespon dengan kedatangan kita atau tidak. Jika tidak ada respon, maka kita lanjutkan yaitu ke V, yaitu verbal. Kita berikan respon berupa panggilan atau suara kepada pasien. Jika pasien tidak ada respon, maka kita lanjutkan ke P, yaitu rangsangan, nyeri atau tujukan pada pasien. Bisa kita lakukan pada titik sensitif pada pasien, yaitu seperti pada sternum, supraorbital ataupun jugula. Selanjutnya, jika tidak ada respon pada pasien, maka pasien masuk ke dalam unresponsive. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan dengan survei, yaitu dengan CAT. Yang pertama, circulation atau sirkulasi. Kita cek pada nadi pasien teraba atau tidak. Jika tidak teraba, maka kita lakukan CPR atau resusitasi jantung. Jika teraba, maka kita lanjutkan untuk pemeriksaan A, yaitu airway atau jalan nafas. Di sini kita cek apakah ada jejas pada tulang klavikular ke atas. Jika ada, maka terdapat tanda-tanda trauma pada cervicalis pasien. Jika tidak ada jejas, maka kita lanjutkan untuk melakukan shock trust, yaitu dengan cara mendengarkan kepala pasien. Kemudian kita dekatkan telinga kita kepada mulut pasien untuk mendengarkan jalan nafas pasien. Nadi tidak teraba, hembusan tidak terasa, dan tidak ada pergerakan dada. Panggilkan kartu. Halo, ya, di depan ruang registrasi ada seorang laki-laki usia 35 tahun. Pasien tidak sadarkan diri, nadinya tidak teraba, pergerakan dada tidak ada, lalu tidak ada hembusan nafas juga. Harap tim Code Blue segera datang. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tata cara RCP, yaitu dengan cara mengunci kedua tangan, kemudian kita luruskan kedua tangan kita 90 derajat sesuai dengan posisi pasien, lalu tidak ada tekukan ataupun luka pada saat melakukan pemijatan. Kemudian untuk prinsip dari RCP sendiri yaitu dilakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kemudian kedalamannya 5 sampai 6 cm dengan minimal interruption dan mencegah hiperventilasi. Namanya si tim Code Blue datang. Nadi tidak teraba, maka tidak terdengar, tidak ada pergerakan dada. Lakukan RCP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, tiup. 1.000, 2.000. Low battery. Infant child mode. Apply pad. AED terpasang, semua clear. Oke. Lanjut aja. Apply first pad to child chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apply second pad to child back. Tiup. 1.000, 2.000. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiup. 1.000, 2.000.
dilakukan 5 kali siklus untuk RJP, kemudian kita perlu melakukan pengecekan kembali nadi pasien dan juga pernapasan pasien. Apakah nadi sudah teraba dan apakah pasien sudah dapat bernafas secara spontan. Nadi sudah teraba dan suara nafas pasien terdengar. Selanjutnya yaitu indikasi penghentian RJP. Yang pertama, nadi pasien terata atau pasien EURSC. Lalu yang kedua, penolong kelelahan. Dan yang ketiga, ditemukan tanda-tanda kematian seperti kap pada mayat atau lebam pada mayat. Selanjutnya, setelah pasien CPR dan dipastikan pasien nafas spontan serta nadi kembali, pasien diposisikan posisi recovery, yaitu untuk mencegah terjadinya obstruksi dan aspirasi pada saluran nafas. Baik, setelah nadi pasien teraba dan juga nafas pasien sudah bisa spontan, kemudian kita melakukan posisi recovery pada pasien atau ROSC. Yang pertama dengan mengangkat tangan sebelah kiri ke atas, kemudian tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri ditekuk ke kanan dan mengiringkan posisi badan pasien ke atas. Setelah memposisikan recovery pasien dan pasien sudah stabil, kemudian kita memindahkan pasien ke IGD rumah sakit terdekat. Bantuan hidup dasar merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan dalam menyelamatkan pasien dalam kondisi keadaan gawat darurat, di mana bantuan hidup dasar biasanya dilakukan oleh tenaga medis yang sudah terlatih. Namun sebaiknya tindakan ini juga dipelajari oleh masyarakat umum, mengingat kerusakan otak secara permanen hingga kematian dapat terjadi apabila tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen selama kurun waktu 4-10 menit. Maka dari itu, penting sekali untuk mempelajari bantuan hidup dasar secara tanggap, cepat, dan tepat.